Jadi San, Ada apa tuh, Kill? Jujutsu Kaisen lah yang hype banget nih. Parah. Terutama bagian ini, adegan yang gitu jadi meme di banyak tempat. Iya. Ada yang bikin dia ngegambar, Ada yang dibikin karakter dibikin lain, Iya. fan art, bagus. ada Kazuma nyolongin kanjut orang. Nah, itu gua ngeliat. Ada, aku lihat. Ada, Cuma oke. hilang kayaknya di Iya. Twitter, nggak bakal posting di sini. Nah, damn man. Ada apa yang terjadi di Jujutsu Kaisen? Kaisen cooling game. Selamat datang di Berita Lain. Di mana kita akan memberitakan anime, manga, musik, ya berita-berita yang lain lah. Ya, pokoknya kayak gitu. Intinya ada cerita tentang Jujutsu Kaisen. Wes. Nah, Apa tuh? jadi kan pertama mereka itu ada satu scene yang Naoya lawan Choso. Apa dia banyak ngehit. Ya. Terus habis itu Awal farming. Aura Farming sempat ngebaikin rambut tapi damage-nya satu. Iya. Satu. Gak ada rasanya. Gak ada rasanya. Dia nonjok cuma karena cepet doang. Iya, gak ada rasanya. Itu lawan final boss dan dia ujungnya Iya, kalah sih kalah pasti. sama Choso. Iya, betul. Nah, masalahnya San, ada yang janggal dari scene itu. Ada apa tuh? Apakah karena janggalnya cuma karena pukulan Naoya kecil banget kayak digigit semut? Enggak, tapi janggalnya adalah ternyata adegan itu nggak ada di manga. Betul. Nah, betul. jadi mangganya itu ya cuma berantem singkat doang, Iya, terus ada udah Yuta tiba-tiba. dia si Naoya Iya, kalah gitu. Betul. Nah, ya udah kayak begitu doang. Dan di sini mereka itu akhirnya menunjukkan kreativitas mereka dan bikin adegan-adegan tambahan tadi. Betul. Intinya di sini mereka bercerita dengan visual. Wes, Anjay. gila. Show Yang menunjukkan di mana Yuta jago banget. Wah. Terus Naoya aura farming, Farming. menunjukkan dia sombong. Sombong. Sombong Betul, karena betul. dia Itu betul. keluarganya Maki Zenin. Apa Zenin? Zain. Iya, Zain. Jadi ya begitulah kurang lebih. Iya, dan sebenarnya Jujutsu Kaisen bukan cuma itu doang. Bagusnya di mana di openingnya itu banyak referensi dari art. Betul, opening Jujutsu Kaisen Kaisen. Absolute Cinema. Betul. Walau ada Choso muter-muter ya. Iya, itu aneh. adegan aneh. Aneh. Tapi oke. Oke apa? Lihat Choso muter-muter gitu. Itu muter-muter kayak gitu tuh apa maksudnya? Kan gini. Dia nggak pernah mengeluarkan gerakan muter-muter gitu BTW. Betul, tapi kan itu kayak kalau di meme, Choso, this is how you aura farming anjing. Like this Yuji ya, muter-muter. Terus nanti Yujinya nangis ya gitu. Enggak, itu aneh. Aneh. Itu intinya adegan yang aneh. Ya, Cuma meskipun adegan itu aneh, ada beberapa adegan kayak referensi ke lukisan-lukisan. Lukisan, betul. Ada yang scream. Iya, ada yang lukisan, scream, ada betul. yang apa? Lukisan ibu dan anak. Iya, betul. Terus Iya, dari intinya- lukisan Jepang juga ada yang Maki Iya, sama yang Yuta. Iya, betul. Itu banyak. Pokoknya benar-benar bagus. Gua Betul. suka. Tapi yang salah satu lukisan yang aku suka dan aku tahu dan ada di opening itu namanya Dead Mother dari Egon Schiele. Oh. Adalah itu. Iya. Tapi gini, aku tahu lukisan itu karena ya aku cukup pernah diceritakan lah ada lukisan kayak gitu. Oke. Ini. Dan Tiba. katanya itu lukisan emang agak gloomy kan kayak ada ibu terus ada kayak anak kecil gitu. Iya. Kayak itu dalam kandungan. Iya, betul. Yang dimana itu kayak mengartikan hidupnya tragis ibu dan anak ini. Dan kebetulan juga di anime ini hidupnya Yuji sama keluarganya Yuji, ibunya Yuji. itu tragis juga. Tragis banget. Di season 2 udah di level. Iya, udah Kalau tahu. ibunya Yuji itu adalah Kenjaku. Dikendalikan sama Kenjaku. Betul. Ini kalau Jujutsu Kaisen ini menurutku anime politik banget. Nanti kapan-kapan ku bahas. Ya, nanti bahas deh di Wibu Lokal. Berita selanjutnya San. Berita Ada apa tuh? selanjutnya adalah Konosuba season 4. Hasil. Steel. Mana? Aku ingin punya steel, bro. Aku ingin punya skill steel. Enggak. Terus Konosuba ada apa, Kila? Konosuba dapat season 4. Oke. Kan ini kan udah 10 tahun lah dari anime tayang kan. Kayak Oh. kan dari season 1 sampai sekarang udah 10 Iya, 10 tahunan. tahun. Oke. Udah 10 tahun dan akhirnya mereka mengumumkan gamenya mereka sama season 4. Cuma yang game aku nggak terlalu peduli, intinya mereka Ya. mengeluarkan season 4. 4. Aku nggak tahu ceritanya sampai mana. Kayak aku nggak tahu nih lanjutannya mau nyeritain apa. Oh, emang kalau di light novelnya Ya aku nggak tahu, aku nggak baca. Oh, kamu nggak baca? Nggak baca. Aku kalau
Kalau Konosuba bener-bener nonton karena emang lucu aja komedinya. Iya, betul, komedi. Banyak referensi dan banyak komedi yang apa ya bahasanya ya kayak tipis-tipis tapi kalau kau perhatikan jadi lucu banget. Ekspresi-ekspresi muka, perkataan, subtitle juga kadang-kadang kayak gitu. Ada banyak lah komedi yang menarik di Konosuba dan season 4 ini aku berharapnya mereka bisa mendeliver sesuatu yang lucu lagi. Tapi ada yang menarik. Apa tuh? Season 4 ini tidak diumumkan studionya. Oke. Mereka belum mengumumkan staff, mereka belum mengumumkan studio. Baru ngasih tahu aja. Baru ngasih tahu nih, ada season 4. Jadi ada trivia nih San soal Konosuba. Kenapa? Jadi waktu season 1 waktu animenya dibuat, mereka itu yang staffnya waktu di Din Studio, mereka itu ngerjakannya sambil ketawa-ketawa karena lucu. Makanya itu bisa bagus dan passionate banget. Itu. Mereka enjoy ngajainnya. Iya, karena ya emang animenya juga lucu. Iya. Mereka ketawa-ketawa ngajainnya. Tapi emang animenya lucu. Lucu, emang lucu. Season 1 lucu. One of the funniest anime menurut gue. Iya, jujur, iya aku juga setuju kalau itu. Tapi gimana menurutmu? Kira-kira Konosuba bakal Bagus, kocak nggak? kocak. Bakal ganti studio nggak kira-kira? Kalau itu? misalnya ganti studio, menurut kalian studio apa yang cocok buat Konosuba season 4? Berita selanjutnya, Kil. Ada apa tuh San? Ada Karbit. Ini orang dituduh Karbit pada. Oh, dituduh Karbit. Ya itu adalah Menurut keyakinan saya. Menurut keyakinan saya, dia tidak begitu Karbit. Menurut keyakinan kami dia Karbit sebenarnya. Iya, bisa jadi. Tunggu. Ya, bisa lah, bisa dibilang Ya, Karbit. aku yakin sih dia Karbit sih. Iya, karena nggak punya waktu, bro. Iya, dia Dan sibuk. orang itu adalah Mr. Beast. Dan Mr. Beast abis dituduh Karbit ya sama orang-orang di Twitter. Cuman karena ngomong, aku mau nonton One Piece, terus ganti profile langsung Gak ada berapa jam kemudian kayak sehari apa 2 hari gitu ya, langsung langsung ganti jadi One Piece. Dan karena banyak orang yang ngomong beat Karbit. akhirnya Mr. Beast ngasih list anime-anime yang dia Enggak, belum. Oh, belum? Sebelum itu dia ada ini apa podcast, live stream atau podcast aku juga lupa sama Jason yang dalam mobil. ya. Namanya Jason lah, itu intinya 2 Karbit bertemu dan ngobrolin ngobrol anime. sesuatu yang mereka nggak tahu. Ya. Ya, to be fair itu agak jahat aku ngomong Karbit itu cuma bercanda ya. Bercanda. Tapi ini ya mereka berdua ngomongin anime di dalam gitu kan. mobil. Terus habis itu ditanya, "Top 3 animemu apa?" gitu. Terus ya katanya jawabannya basic-basic. Kayak Mr. Beast nggak nyebutin anime yang benar dia suka, tapi dia ikut-ikutan sama Jason ini. Iya, Jason The Win apa lah? Lupa aku namanya. Ya itu si Jason lah ya di mobil ya. Intinya kayak gitu. Nah, terus karena dikatain Karbit setelah itu keluarkan dia list animenya. Yang dia udah tonton dan lumayan banyak kalau gua lihat. Enggak ada apa-apanya kata gua. Ya itu kan kalau dibandingkan orang yang sibuk bikin konten kayak Mr. Beast, Gil. Iya, maksudku semua orang juga kerja sih. Iya. Cuma nggak sebanyak Mr. Beast duitnya. Betul sih. Cuma ya mungkin dia baru-baru aja kan. Iya, mungkin. Tapi aku nggak peduli sih. Tapi aku ngeliat listnya ya udahlah. Emang biasa aja kan kayak. Ya show-show yang basic bukan kayak niche yang gimana Iya, gitu sih. biasa banget. Jason ada anime yang ditonton sama wibu lah. Iya, Menurut kayak gua sih bukan sesuatu yang impresif, bukan sesuatu yang jelek juga. Jadi sosok lah. Iya. Mid. Kalau menurut kalian gimana? Ya, Kira-kira Mr. Beast itu Karbit atau bukan? Nah, coba kalian komen di bawah. Berita selanjutnya San. Ada apa tuh? Ada Kizuna Ai yang dapat kontroversi. Wah, kenapa tuh? Apa karena namanya Kizuna AI? Oke. Kizuna AI. Kizuna AI. Jujur, Ya. kan ini Kizuna Ai collab sama Fortnite. Betul. Kita tahu kan Fortnite kan game baru ya. Kayak ya maksudnya berapa kayak 7 tahunan lalu mungkin. Ya, Gak nyampe 10 tahun lah umurnya lah Fortnite. Ya lah. mau menyentuh 10 mungkin. tahun, ya. Intinya Kizuna Ai collab sama Fortnite. Terus tiba-tiba orang di komentar ngomong kayak apa AI slop. Aku nggak percaya Fortnite Collab sama AI. Padahal manusia bisa menggambar jauh lebih baik daripada AI. Ya gimana ya, maksudku Kizuna Ai aku yakin umurnya lebih tua. Iya, daripada orang-orang itu. Iya. Daripada bocah-bocah Fortnite. Benar. Kasian sih. Jujur, kasian. Mereka nggak ngerti kultur. Betul. Mereka cuma tahu, wah anime collab sama Fortnite. Wah, terus posting liat Kizuna AI. Mereka tuh kayaknya PTSD melihat PTSD ngeliat kata AI.
AI. Ngelihat akal imitasi. Iya. AI akal imitasi. Iya, terus kalau misal orang Jepang ngomong ICTI, hah? AI! Ya itu berlebihan, Itu berlebihan. Di satu sisi seneng, secara pribadi seneng karena akhirnya orang-orang aware dengan AI kan. Dan akhirnya mereka kayak, ya kita perdayakanlah artis-artis yang lokal, artis yang biasa gitu, manusia yang masih mengerjakan sesuatu pakai tangan gitu, daripada AI. Di satu sisi aku seneng, tapi di satu sisi jengkel. Aku kesel kayak apa-apa AI gitu. Betul. Kan aku juga nggak tahu nih kira-kira orang yang kayak gini tuh beneran ngira itu AI atau cuma rage bait atau cuma nge-troll. Itu dia. Gue tuh ngeliat berita, ini pasti rage bait, ini pasti kayak sarkastik ke orang-orang yang so anti AI kalau menurut gue kayak, iya mungkin, tapi aku nggak tahu, jujur aku nggak tahu. Cuma gimana menurutmu? Menurutmu ini sarkas apa beneran dongo? Berita selanjutnya San. Ada apa itu, Kil? Berita selanjutnya adalah anime Absolute Cinema dikerjakan sama orang Indonesia. Oh, Indonesia coy! Ada Indonesia coy! Indonesia coy! Ada apa tuh di Indonesia? Technically aku bohong, tapi intinya gini. Kan kita sama-sama tahu anime Fate Strange Fate. Oke, gua tahu kan? Anime yang bagus banget Absolute Cinema. Aku pas malam itu nontonnya teriak-teriak karena keren. Nah, intinya di episode 2 ada keterlibatan orang Indonesia. Ih, gila. Namanya siapa? Namanya, aku ketemu di Facebook, namanya ini, Billy Kangkung. Aku nggak tahu tapi di kredit namanya apa. Billy Kangkung ya? Aku mau nyari di internet, Kangkung, Fate, nggak ketemu dong. Enggak. Aku nggak tahu, tapi kalau mungkin misalnya ada yang tahu nama artisnya apa, atau nama pen name-nya apa. Nama penanya. Mungkin Bang Billy-nya, Bang Kangkungnya bisa langsung komentar. Kayak, ini bro, ini bro. Kayak Sadewo kemarin kan sempat komen. Iya, bisa. Atau kayak Gites, atau kayak si Nasi. Iya, Nasi hijau. Intinya kan ini, dia ngerjakan LO-nya. LO itu apa maksudnya? Layout, kerjakan kayak, let's say kayak keyframe lah, dia ngerjakan keyframe gitu. Buat anime Fate Strange Fate. Gila. Saya ikut bangga karena saya bangga. Ini anime Absolute Cinema. Betul. Kalau anime jelek, ya sedikit bangga lah karena bisa. Ini bangganya karena bisa membawa devisa masuk ke. Nah, iya. Sama bisa mengerjakan dengan anime yang deadline-nya wadidaw. Aku nggak tahu kalau masalah deadline-nya, itu kita kesampingkan. Dan habis itu yang satu lagi yang terlibat, kalau nggak salah ngerjakan In Betweening atau Doga, itu yang ngerjakan ini Ubud Studio. Seperti biasa Ubud Studio. Keren. Mereka adalah dua lah. Aku nggak tahu sih apakah si Billy Kangkung orang-orangan Ubud juga atau bukan. Soalnya kalau di kredit ya nggak ada namanya. Karena nggak ada tulisan Billy Kangkung gitu. Iya, atau Kangkung. Mungkin aku yang kurang teliti, tapi intinya kemungkinan emang ada beberapa artis yang nggak terlalu dikredit lah. Betul. Karena mungkin bagian yang nggak terlalu banyak, mereka bekerja sama dengan orang lain. Nah, gimana menurut kalian? Kalian semakin ingin menonton Fate Strange Fate? Atau kalian mau tahu urutannya bagaimana? Perlu ku bikinkan videonya kah? Dan ya, San, itu aja untuk berita hari ini. Berita lain, dimana kita akan memberitakan manga, anime, musik ya. Intinya berita-berita tentang Jepang-Jepangan lah. Dan ya untuk kita para wibu dan nerd. Apa? Musik? Iya, musik. Musik. Iya. Kalian tahu gak sih kalau tadi Instagram. Di Instagram ada The Weeknd ketemu dengan Kenshi Yonezu. My God. Apakah Iris Out akan menjadi apakah Jendo akan menjadi Star Girl? I think I'm a motherfucking Star Girl. Jendo ini kan. Itu kan lagunya. Iya, itu juga. Tapi gini San, ternyata mereka itu pernah ketemu kalau nggak salah 7 tahun sebelumnya. Jadi dia ketemu lagi nih. Abel udah berewokan. Iya, si Abel udah betul. Tahu kan kau The Weeknd namanya Abel? Tahu enggak? Tahu. Bener tahu? Enggak, boleh tahu sekarang. Anjing. Mana lu? Ya, dan itu aja untuk berita lain dimana kita akan memberitakan anime, manga dan anime, movie dan yang lain lah pokoknya lah. Dan untuk sekarang itu aja dulu. Aku Akil The Weeknd. Aku Hasan Kenshi Yonezu. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.